to spell it out. A, B, C, D, E, F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petri Salazar Linda dengan NIM 30100122002 dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Pada video kali ini saya mendapat tugas final dari mata kuliah Teologi Lingkungan Hidup dengan mewawancarai beberapa narasumber. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber atas nama Alfandi. Adapun pertanyaan saya yaitu apa yang Anda ketahui tentang teologi lingkungan hidup serta apa harapan Anda terhadap perkembangan teologi lingkungan hidup di masa depan? Baik, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu membedah apa yang namanya teologi. Kata teologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu theo artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Jadi ilmu tentang Tuhan. Kalau kita membahas tentang teologi lingkungan, itu sangat erat dengan kehidupan sehari-hari kita, karena lingkungan adalah sebagian dari kehidupan kita itu sendiri. Ketika kita hidup di zaman sekarang ini, lingkungan itu sangat berbeda dengan lingkungan pada era dahulu, di mana lingkungan sekarang banyaknya penebangan pohon, pembuangan sampah sembarangan. Itu adalah salah satu pencemaran lingkungan yang biasa kita sepelekan. Kita seringkali menyepelekan lingkungan itu. Contohnya kalau membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, itu adalah salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang merupakan hal-hal sepele yang kita lakukan. Jadi untuk kedepannya terhadap teologi lingkungan, kita perlu yaitu melestarikan alam, seperti menanam pohon. Kalau misalnya sudah ditebang, seharusnya kita juga menanam kembali supaya populasi oksigen yang kita hirup di udara itu tidak habis. Ya, itu saja. Makasih. Yeah. Kan di dalam agama terkhususnya di agama Islam, kan manusia itu diberi amanah untuk menjaga bumi, bahkan ada template-nya kebersihan sebagian dari iman. Tapi realitas yang dilihat sekarang enggak kok. Sebagai contoh, kami Kak biasa nonton film Korea. Di Korea itu mayoritas penduduknya kan banyak yang ateis. Tapi lebih bersih dia daripada Indonesia, sedangkan Indonesia kan mayoritas banyak yang beragama. Jadi menurut Pak, apa tantangan sama langkah utamanya untuk permasalahan tersebut? Kalau terkait pemahaman Islam yang menjelaskan tentang kebersihan atau perawatan sumber daya alam, itu sebenarnya lain hal dengan konteks Indonesia sekarang, yang tidak harus kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Korea misalnya. Itu lain hal. Karena mengapa? Karena kita kan seperti pertanyaanmu tadi itu, karena mengapa? Karena di sana, di Korea sana itu dia sistem tata kelola kenegaraan dan juga struktur birokrasi terhadap pelaksanaan kebersihan itu memang terlaksana dengan sebagaimana yang seharusnya. Terutama juga kultur di Korea sana itu memang diajarkan bahwasanya sopan santun, tata krama, menjaga kebersihan itu adalah bagian dari integritas sebagai seorang manusia. Martabatnya mereka itu terhadap tingkah laku mereka, sopan santun, menjaga kebersihan.
Sementara kalau di Indonesia tata kelola kita masih tidak bagus. Lihat mie itu Antang misalnya, bau sekali kalau kita jalan di sana. Toh? Jadi sebenarnya itu lain hal. Tapi kalau terkait persoalan pemahaman keagamaan, terkait apa kebersihan adalah sebagian dari iman, ya memang Islam itu mengajarkan itu. Tapi tidak diterapkan. Iya, hanya kan problemnya terhadap apa umat beragama dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Islam terkait persoalan pelestarian lingkungan, kan itu problemnya. Mereka kan rata-rata kalau kita lihat penganut-penganut apa Islam ini tuh, penganut agama Islam ini rata-rata itu mereka hanya rajin sholat rajin baca Quran misalnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sering buang sampah sembarang, saya sebagai contoh, saya pernah punya teman, dia ini rajin sholat, penghafal, tapi ketika saya berada di sampingnya itu bau badannya itu busuk. Jadi dia tidak mencerminkan sebagaimana Islam begitu ya. Tidak ada seimbang. Padahal dia ini rajin sholat, menghafal Al-Quran. Saya dibilang paham. Paham mengenai Al-Quran, tapi kenapa dia tidak bisa menjaga keseimbangan, tidak bisa menjaga hubungannya dengan sosial, tidak bisa menjaga hubungannya dengan alam, atau paling tidak dia buat sampah sembarang? Kan itu sebenarnya yang menjadi problem kita saat ini. Mungkin itu. Jadi langkahnya? Kalau saya langkah-langkahnya sebenarnya banyak hal. Kalau kita bicara langkah apa ini? Bicara langkah besar? Kecil. Kalau berbicara langkah kecil, ya kita buang sampah sembarang, kita jaga kebersihan, kita rawat diri. Itu bagian dari Islam. Kita bersihkan rumah, kita. Itulah bagian dari Islam. Dan perlunya kesadaran diri. Kesadaran diri. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama salah satu mahasiswi UIN di Makassar atas nama Saudari Elmi. Baik, saya ingin bertanya seputar tentang teologi lingkungan hidup. Jadi pertanyaanku, apa tantangan utama dalam menyeimbangkan keselarasan teologi lingkungan hidup? Oh iya, jadi pertanyaannya berupa tantangan ya. Ya, jadi tantangan yang paling meresahkan sekarang, apalagi di era modern ini, adalah gaya hidup konsumtif. Seperti misalnya belanja terlalu berlebihan, kayak penggunaan barang-barang yang kita hanya mengikuti tren, habis itu dibuang, habis itu belanja lagi, habis itu dibuang lagi, terus hanya seperti itu siklusnya. Artinya terlalu mengedepankan gaya hidup konsumtif lah, terlalu berlebihan seperti itu. Selain itu juga ada kecenderungan orang-orang sekarang itu tidak peka terhadap ilmu soal pelestarian lingkungan atau ekologi. Jadi kayak minimnya pemahamannya tentang itu. Itu tantangannya. Terima kasih. Selanjutnya saya bersama narasumber atas nama Saudara Fian. Adapun pertanyaan saya yaitu, apa tantangan terbesar dalam menyatukan spiritualitas dengan praktik ramah lingkungan, dan apa harapan Anda terhadap perkembangan teologi lingkungan di masa depan? Oke. Membahas perihal tantangan yang harus kita lihat dulu di negara kita ya, di Indonesia. Kenapa saya mengambil terus negara kita? Karena negara kita juga masih banyak problem yang belum diselesaikan. Itu tadi permasalahan tantangan. Mungkin yang pertama yang harus kita pahami ya, banyak manusia-manusia yang paham bahwasanya membuang sampah itu, contoh ya, membuang sampah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mereka paham bilang itu membuang sampah tidak baik, tapi dia tidak sadar akan hal itu. Dia tidak sadar bahwasanya membuang sampah itu tidak baik. Jadi bagi saya ya, kalau kita membahas tantangan,
Mungkin sangat banyak, tapi kalau kita mau lihat yang paling terbesar itu tadi, perihal kesadaran yang paling utama. Mungkin banyak para pengajar juga yang mengatakan itu tantangan terbesar dari diri kita ataupun manusia-manusia di era sekarang adalah kesadaran. Yang kedua mungkin terlepas dari kesadaran mungkin perihal pola pikir. Banyak manusia-manusia Indonesia yang terlalu, kalau menurut Muhtar Lubis ya, banyak terlalu menyepelekan hal-hal yang kecil. Padahal nyatanya dari hal-hal yang kecil itu ketika terlalu sering disepelekan maka akan berdampak besar. Adapun harapan saya ya untuk perihal teologi lingkungan hidup ini, bagaimana ke depannya para manusia-manusia khususnya para pemangku-pemangku kebijakan seperti pemerintah mampu menerapkan nilai-nilai kemaslahatan ataupun kebijakan baik itu dari segi alam ataupun dalam segi pemerintahan itu sendiri, agar bagaimana alam itu dilihat sebagai bukan sekadar sebagai tumbuhan, sebagai hewan ataupun laut. Bagaimana alam itu sesuai dengan kajian kita yang saya ikuti kemarin, alam itu dilihat sebagai ibu kita sendiri. Alam itu dilihat sebagaimana perilaku kita terhadap ibu kita, ya seharusnya kita juga begitu terhadap alam. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Pian. Pada kali ini saya bersama salah satu dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat, yaitu Ibu Andi Ulfaulandari. Tabik Bu. Jadi pertanyaan saya, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam menyatukan spiritualitas dengan praktik-praktik? Kenapa? Apa tantangan terbesar dalam menyatukan Spiritualitas. dengan praktik-praktik ramah lingkungan? Karena pernah sering kan nonton film drakor Bu di Korea, banyak itu mayoritas penduduknya ateis, sedangkan di Indonesia mayoritas beragama tetapi lebih bersih di sana negaranya daripada di Indonesia. Jadi apa sebenarnya tantangannya Bu? Bedakan agama dengan spiritualitas. Spiritualitas tidak berarti harus melabeli agama tertentu. Makanya ada perkataan yang mengatakan bahwa di Indonesia saya tidak melihat Islam, tapi saya melihat Muslim, bukan pasar Muslim. Maksudnya adalah di Indonesia banyak orang Muslim, tapi tidak mencerminkan keberislamannya. Kenapa tadi kamu bilang di Jepang, katakan di Jepang banyak yang non Muslim, tapi justru mencerminkan keindahan Islam. Karena disitulah sebenarnya makna Islam itu, bukan pada ritual ibadah semata, bukan pada agama yang tertulis di KTP, tapi bagaimana etika. Ya. Jadi kita harus perhatikan pertama, bukan cuma soal ritual, tapi spiritual. Spiritualitas itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan itu akan tergambar dengan perilaku kita. Kalau dari internalnya bagus, otomatis eksternnya juga akan terpancar, yaitu pancaran jiwa. Kalau jiwanya udah bersih, itu akan terpancar melalui attitude, etika. Attitude bukan hanya tentang kesopanan kamu terhadap dosen, tapi juga kesopanan kamu terhadap kucing, terhadap binatang yang kamu lihat, kamu tendang gak dia? Attitude kamu terhadap lingkungan, kamu lewat, kamu lihat sampah, kamu tendang atau kamu pungut? Kamu lihat tumbuh-tumbuhan, kamu cabut atau kamu sayangi dia dengan kamu siram? Jangan sampai kamu malah cabut-cabut daunannya, jahil tangannya malah cabut-cabut, kan merusak. Kemudian daun-daunnya itu dibiarkan saja jatuh. Itu adalah attitude. Sebenarnya krisis ekologi yang kita rasakan hari ini terjadi karena krisis spiritual. Kenapa terlalu banyak terjadi bencana dan lain sebagainya, terlalu banyak terjadi kerusakan? Karena manusia lupa pada fitrahnya. Fitrah manusia sebagai makhluk spiritual sekaligus makhluk ekologis yang menjadi bagian dari alam semesta itu. Mereka menganggap bahwa alam ini adalah objek yang bisa dieksploitasi, objek yang inferior dan subordinat. Tapi mereka lupa kalau sebenarnya mereka hadir di sini untuk merawat alam dan menjadi bagian dari alam. Kalau seandainya alam ini rusak juga kehidupan manusia. Itu ya. Iya. Makasih Masih Bu. ada?
Itu coba, itu aja. Terima kasih. ただ生きるのは嫌だ